Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Hari ini kita lanjutin materi. Ya. Berarti sekarang kemarin redox ya. Kalau kemarin redox, berarti sekarang sel elektrokimia. Nah, babnya volta ya, itu. Ya, kenapa? Karena kan di sel elektrokimia itu ada dua materinya. Jadi kalau kita bicara mengenai sel elektrokimia, gitu ya. Nah, di sel elektrokimia itu materinya ada dua yang dibicarakan. Ada sel volta dan yang kedua ada elektrolisis. Ya. Ini saya ulang. Ya. Sel elektrokimia. Nah, ini terbagi dua. Ya. Ada sel volta di dalamnya dan ada elektrolisis. Sel volta dan ada elektrolisis. Nah, sel elektrokimia itu adalah sel ya, yang di dalamnya terjadi perpindahan elektron yang disertai dengan reaksi redoks. Ya. Jadi di dalam sel elektrokimia itu bahan dasarnya adalah reaksi redoks. Artinya nanti ada reaksi yang mengalami reduksi dan ada yang akan mengalami oksidasi. Nah, makanya redoks konsep kemarin itu jangan sampai kamu lupa. Nah, antara sel volta dengan sel elektrolisis ini ada perbedaan. Ya. Bedanya di mana? Yang pertama adalah kalau sel volta reaksi kimia digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi reaksi kimia itu digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Itu sel volta. Sedangkan elektrolisis dia kebalik gitu ya. Energi listrik digunakan untuk melakukan reaksi kimia. Nah, jadi ada bedanya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena reaksi kimianya bisa berlangsung dengan sendirinya tanpa perlu energi dari luar, maka sel volta itu bersifat spontan. Elektrolisis karena dia untuk dapat bereaksi perlu asupan energi dari luar, maka elektrolisis ini nanti bersifat tidak spontan. Ya. Nah, oke, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, jika dilihat dari elektrodanya, ya, sel volta itu berlaku kepan volt, ya. Katoda elektroda yang positif, anoda elektroda yang negatif sel volta. Sedangkan elektrolisis itu nanti berlaku kena P, gitu ya. Katoda elektrodanya negatif, anoda elektrodanya positif, elektrolisis. Ini bedanya. Oke. Contohnya misalnya sel volta itu adalah aki, ya. Contohnya adalah sel aki. Lalu batu baterai, gitu kan. Nah, batu baterai bereaksi dengan sendirinya, kemudian masukkan energi listrik sama kayak aki ya, buat di kendaraan. Kalau elektrolisis ini contohnya adalah penyepuhan, ya, penyepuhan emas. Ini dulu emak-emak gitu ya atau perempuan sering sekali melakukan kegiatan ini ketika mendekati hari raya atau momen-momen khusus, ya, biar emasnya kelihatan lebih kinclong tanpa harus membeli emas baru. Maka emasnya disepuh untuk dibuang kotoran-kotoran yang membuat kilau si emasnya agak memudar.
maka dilakukan proses yang namanya penyepuhan. Nah, penyepuhan itu nanti emasnya dimasukkan ke dalam cairan kimia. Nah, kalau tidak ada aliran listrik yang mengalir, ya itu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika dimasukkan aliran listrik, maka akan terjadi reaksi, si cairan kimia tersebut dapat mengendapkan pengotor-pengotor yang ada di emas, sehingga emasnya nanti jadi lebih kinclong. Itu dulu. Tapi sekarang udah kegiatan ini sudah agak memudar gitu ya. Orang lebih cenderung dengan beli gitu kan, ketimbang harus melakukan penyepuhan emas. Nah, atau yang kedua misalnya pelapisan. Misalnya mau melapisin besi dengan tembaga, mau melapisin zat agar tidak korosi gitu ya, maka dilakukan yang namanya pelapisan. Nah, itu proses elektrolisis. Tapi baik di elektrolisis ataupun di sel volta ini punya kesamaan gitu ya. Baik di elektrolisis ataupun di sel volta ini punya kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah katoda ya. Katoda itu pasti reduksi karet ya. Katoda pasti reduksi dan anoda itu pasti oksidasi ya. Katoda reduksi, anoda oksidasi, atau huruf konsonan akan berteman dengan huruf konsonan, huruf vokal akan berteman dengan huruf vokal, atau ada yang nyikat krau gitu ya. Katoda reduksi, anoda oksidasi, silakan, nggak ada masalah gitu ya. Yang terpenting adalah kamu bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Oke, nah ini pengantar awal. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam bagian khusus mengenai sel volta. Sel volta. Nah, di dalam reaksi sel volta, biasanya di sel volta itu diberikan 2 buah bejana, ya. Ada 2 buah bejana yang di dalamnya diisi cairan elektrolit, gitu ya. Cairan elektrolit, di dalamnya dimasukkan cairan elektrolit. Anggaplah di sebelah sini saya masukin MgSO4 ya. Di sebelahnya saya masukin CuSO4 misalnya. Ya. Nah, di dalam kedua bejana ini nanti saya masukkan batang elektroda. Jadi di sini saya masukin ya batang Cu. Di sini saya masukin batang atau lagi. Ini Mg gitu misalnya, batang Mg. Ini saya masukin batang Cu misalnya. Nah, di batang elektroda ini nanti akan kita hubungkan voltmeter ya, voltmeter. Ya. Lalu untuk menjaga keseimbangan pH-nya itu kita tambahkan yang namanya jembatan garam. Ya. Jembatan garam ini fungsinya adalah untuk menyeimbangkan pH agar tidak ada yang jauh lebih asam dan tidak ada yang jauh lebih basah, gitu ya. Nah, dari bagian sel volta ini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Ya, yang pertama adalah dari sini kita bisa mengetahui arah aliran elektron. Arah aliran elektron. Bahwa yang namanya elektron itu dia akan mengalir dari oksidasi ke reduksi arah alirannya. Berarti dari oksidasi ke reduksi. Ya. Atau dalam hal ini maka elektron akan mengalir dari anoda, karena oksidasi anoda gitu ya, ke katoda. Nah, untuk soal ini gimana menentukan siapa yang anoda dan siapa yang katoda, kan gitu. Karena kita nggak tahu. Nah, kita bisa umumnya di soal sel volta itu akan diberikan potensial setengah reaksi reduksi. Ya, umumnya. Misalnya ada Mg 2+ ditambah 2E, nanti jadinya Mg. Lalu Cu 2+ ditambah 2E, jadinya Cu. Misalnya nanti ada harga N0-nya. N0-nya adalah minus 2,34. Cu N0-nya misalnya plus 0,34. Gitu ya. Nah, dari sini, dari nilai ini, sebenarnya kita bisa menebak
siapa yang oksidasi dan siapa yang reduksi, gitu ya. Mana yang oksidasi? Yang oksidasi itu adalah yang NO-nya lebih kecil atau paling kecil, itu paling mudah teroksidasi. Maka ini akan mengalami oksidasi, ya. Cu-nya akan mengalami reduksi. Berarti elektronnya itu akan mengalir dari Mg menuju Cu. Itu elektronnya. Elektron akan mengalir dari Mg menuju ke Cu. Gitu ya. Nah, itu arah aliran elektron. Berarti di soal ini, gitu ya, kalau kita mengacu ke dalam gambar bagan, maka arah aliran elektronnya itu akan mengalir dari Mg menuju ke Cu, gitu ya. Nah, tapi di sini dia mengalir dari Mg menuju ke Cu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebagai imbas dari arah aliran elektron, maka yang kedua itu akan terjadi aliran listrik. Nah, arah aliran listrik, ya, aliran listrik itu arah mengalirnya kebalikan daripada aliran elektron. Berarti dia mengalir dari reduksi ke oksidasi. Atau dia akan mengalir dari katoda ke anoda. Artinya kalau di dalam bagan ini, aliran listriknya akan mengalir dari Cu ke Mg. Nah, ini aliran listriknya. Listrik akan mengalir dari Cu ke Mg. Ini catatan yang kedua. Ya. Dia akan mengalir dari Cu ke Mg. Ini yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, ya, selain arah aliran listrik, yang ketiga itu kita bisa menentukan notasi sel. Nah, yang ketiga, ya, kita bisa menentukan yang namanya notasi sel. Nah, yang namanya notasi sel nanti bentuknya adalah strip. Bahwa yang sebelah kiri diisi oleh oksidasi, yang sebelah kanan diisi oleh unsur yang mengalami reduksi. Atau yang sebelah kiri nanti anoda, yang sebelah kanan nanti katoda. Oke, nah berarti kalau saya punya soal atau saya pakai permisalan dulu, maka di sebelah kanan dia oksidasi, maka X jadi X plus, di sebelah kiri Y plus jadi Y. Nah, ini notasi selnya, gitu ya. Berarti kalau kita mengacu ke dalam soal yang kita kerjain, ya, di gambar ini, maka acuan soalnya adalah Mg jadi Mg2 plus, Cu2 plus jadi Cu. Nah, ini notasi selnya, gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, lalu yang keempat, ya, cara menghitung NO cell. Menghitung NO cell, gitu ya. Nah, kalau kita menghitung NO cell, cara menghitungnya ada dua. Yang pertama, cara menghitung NO cell-nya dengan reaksi, ya. Dengan reaksi itu maksudnya adalah ada yang kita balik reaksinya, gitu ya, dengan reaksi. Nah, tadi kan kita bilang bahwa kalau saya punya Mg 2 plus ditambah 2E jadinya Mg,
N0-nya adalah min 2,34, Cu2 plus ditambah 2E jadinya Cu, N0-nya adalah plus 0,34. Jika dua ini dibandingkan, maka yang lebih mudah mengalami reduksi itu adalah si Mg. Yang lebih mudah mengalami oksidasi itu adalah si Cu. Kan gitu ya. Nah, berarti kalau saya pakai reaksi, maka Mg-nya harus saya balik. Gitu ya. Nanti Mg dibalik, Mg jadinya Mg2 plus ditambah 2E. Nah, ketika dia dibalik, maka nanti dia N0-nya berubah tanda dari min jadi plus 2,34. Nah, Cu ya, berarti ini tetap. Nah, nanti ini kalau di dalam reaksi ini kita balik, nah ini tetap. Ya. Biar sesuai reaksinya. Ya. Si Mg-nya berubah jadi oksidasi, si Cu-nya tetap reduksi. Nah, ini tetap nih Cu2 plus tambah 2E jadinya Cu. Maka nanti NO-nya tetap plus 0,34. Nah, ketika reaksinya kita jumlah, maka yang sama beda ruas saling meniadakan. Nah, nanti jadinya apa? Mg ditambah Cu2 plus jadinya Mg2 plus tambah Cu. Maka NO-nya jadi plus 2,68 volt. Nah, ini kalau kita menggunakan reaksi, gitu ya. Nah, ada catatan di sini yang harus kamu ingat ketika menggunakan reaksi. Catatannya yang pertama adalah jika reaksinya dibalik, ya, dibalik, maka nanti NO-nya akan berubah tanda, gitu ya. NO-nya akan berubah tanda. Nah, yang kedua, jika reaksinya dikali, misalnya kamu mau menyamakan elektronnya, karena elektronnya berbeda, dikali, maka NO-nya tidak berubah. Ya, artinya NO-nya juga nggak ikut dikali gitu ya, NO tetap. Kenapa? Karena NO tidak berpengaruh dengan proses perkalian. Proses perkalian itu hanya digunakan untuk menyamakan jumlah elektronnya. Ya. Oke. Yang ketiga, reaksi bersifat spontan, ya. Reaksi akan kita sebut spontan jika nanti harga NO selnya positif. Ya, spontan jika harga NO selnya positif. Nah, dia spontan. Tapi kalau dia negatif, maka nanti dia tidak spontan. Gitu ya. Nah. Oke. Ini kalau kita menggunakan reaksi, ya. Kita menggunakan reaksi, cara mendapatkannya. Bagaimana kalau kita menggunakan dengan berhitung? Kalau kita melakukan perhitungan, maka kita menggunakan rumus. Berarti, kalau pakai rumus, maka rumusnya itu adalah NO sel sama dengan NO reduksi dikurang dengan NO oksidasi. Ini rumusnya. NO reduksi dikurang dengan NO oksidasi. Nah, tadi kita bilang bahwa yang reduksi dan oksidasi itu bisa dilihat dari harga nilai NO. Gimana kalau harga nilai NO-nya nggak ada? Gitu ya, kan berarti kan kalau reduksi NO-nya besar gitu ya. Nah, ini bisa saya rubah jadi NO besar dikurang NO kecil. Nah, besar kurang kecil dia pasti akan positif. Berarti dia pasti akan spontan. Gitu ya. Nah, kendala muncul kalau tidak ada harga NO sel. Kalau nggak ada harga NO selnya gimana, Kak? Gitu ya. Nah, kalau harga NO selnya tidak ada, maka kita bisa menggunakan yang namanya direct volta. Gitu ya. Nah, jika tidak ada harga NO sel, maka kita gunakan yang namanya direct volta. Nah, direct volta itu adalah
unsur-unsur yang di deretkan berdasarkan kemampuan dia teroksidasi atau tereduksi. Ya, harusnya kalau dia satu deret, ini satu saf ya, satu baris. Tapi karena kepanjangan, ini nanti saya turunin ke bawah, gitu ya. Nah, deret volta itu unsur-unsurnya adalah Li. Kalau Bapak Camat nanti meninggal, gitu ya, almarhum minta air, ya, agak horor emang. Zaman kerajaan Fir'aun, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, Cukong Hongkong, agen Putau, gitu ya. Jadi kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta air, zaman kerajaan Fir'aun, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, Cukong Hongkong, agen Putau. Kalau sini saya deretin, atau satu saf, satu baris. Tapi karena kepanjangan saya turunin, berarti gambarannya adalah semakin dia ke bawah dan semakin di kanan, maka dia paling kanan. Gitu ya. Oke. Aturannya apa? Aturannya adalah semakin dia ke kiri, maka dia akan makin oksidasi. Semakin dia ke kanan, maka dia akan makin reduksi. Kalau dia makin oksidasi, maka harga NO-nya makin kecil. Kalau dia makin reduksi, maka harga NO-nya makin besar. Makanya antara Mg sama Cu, ya, Cu lebih besar daripada Mg. Nah, patokan NO itu ada di H. H itu nanti nilai NO-nya adalah 0,00 volt. Artinya sebelah kiri H akan negatif, sebelah kanan H akan positif. Oke. Sampai sini. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Aman? Aman. Oke. Perhitungan yang saya kasih yang di atas ini dengan reaksi dan dengan NO cell, ini jika dia dalam keadaan standar. Nah, ini dalam keadaan standar ya. Dalam keadaan standar. Nah, standar itu berarti dalam konsentrasi 1 molar. Gimana kalau dia tidak dalam keadaan standar? Nah, itu jadi masalah. Gitu ya. Nah, yang kedua, jika tidak dalam keadaan standar, ya, rumus yang tidak dalam keadaan standar, artinya tidak 1 molar gitu ya, di luar 1 molar. Kurang dari 1 atau lebih besar dari 1. Nah, dia tidak dalam keadaan standar. Nah, kalau tidak dalam keadaan standar, maka E-cell-nya itu rumusnya adalah E0 cell dikurang Len 2. Len 2 itu berapa? 0,0592 ya. 0,0592 per N dikali logaritma konsentrasi produk pangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkatkan dengan koefisien. Gitu ya. Nah, 0,0592. Ya. Bentar ya, saya lupa ingat. 0,0592 atau 0,592 ya. Ini hukum Nernst. Untuk kalau dia tidak standar, kamu gunakan hukum Nernst. Iya betul, 0,0592. Ya. Nah, jadi kalau dia tidak standar, kamu gunakan hukum Nernst namanya. Ini dulu pernah keluar di SIMAK UI, tapi kemarin-kemarin nggak pernah keluar lagi. Kenapa? Karena ada logaritma. Logaritmanya yang susah. Ya, cara kan logaritmanya nggak selamanya logaritma yang familiar. Misalnya kalau keluar log 0,037 pusing karena kita nggak boleh kalkulator. Makanya ini jarang. Umumnya nanti dia akan memberikan data logaritmanya untuk kita konversi menjadi angka. Oke, finish sampai sini. Ada yang mau ditanya? Silakan. Kak, boleh balik ke slide paling awal nggak?
Sudah? Udah, Kak. Oke, yang nomor 2 udah di screenshot. 3, 2, 1. Nomor terakhir. Ada yang mau ditanya sampai sini? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke soalnya. Bentar ya. Saya cek dulu soalnya. Soal pretestnya udah dikerjain kan? Udah, Kak. Ya. Oke. Nah, ini soal pretestnya. Oke. Soal nomor 1. 3 logam LMP dapat membentuk ion-ion positif L2+, M2+, P+. Nah, diketahui bahwa ya, L2+ ditambah P tidak terjadi reaksi. 2P+ tambah M jadi M2+ ditambah 2P, M2+ tambah L jadinya M ditambah L2+. Urutan ketiga logam yang sesuai dengan potensial elektroda yang makin meningkat. Berarti kalau dia makin meningkat, berarti dari N0 kecil ke N0 besar, gitu ya. Nah, berarti kalau mau pindah dari N0 kecil ke N0 yang lebih besar, kita harus pastikan dulu, ya, yang kecil itu akan mengalami oksidasi, yang besar akan mengalami reduksi. Kan gitu ya. Nah, berarti yang pertama, ini tidak terjadi reaksi. Berarti kalau tidak terjadi reaksi, ini kebalik. Gitu ya. Kan kalau ini bereaksi, harusnya si L-nya mengalami reduksi, P-nya mengalami oksidasi. Ternyata tidak bereaksi. Berarti ini kebalik. Harusnya P-nya yang mengalami reduksi, L-nya yang mengalami oksidasi. Nah, berarti gambarannya saya dapat bahwa di reaksi pertama, P lebih mudah direduksi dibandingkan dengan L. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau P lebih mudah direduksi, maka saya dapatnya bahwa N0-nya si P itu lebih besar daripada N0-nya si L. Yang kedua, P lebih mudah direduksi dibandingkan dengan M. Berarti N0-nya si P lebih besar daripada N0-nya si M. Gitu ya. Yang ketiga, si M lebih mudah direduksi dibandingkan dengan L. Berarti N0-nya si M lebih besar dari N0-nya si L. Nah, dari tiga info ini, kita punya kesimpulan bahwa urutan N0 selnya dari si P, lalu M, lalu L. Nah, ini N0-nya makin kecil. Ya. Berarti yang paling besar adalah si P, gitu ya. Nah, karena dia minta urutan yang makin meningkat, maka dari kecil ke besar, LMP. Jawabannya Bogor. Ada yang mau ditanya? Aman? Aman. Soal nomor 2, apa jawabannya? 2 logam M dan N diketahui bahwa M lebih mudah bereaksi dengan air maka dikatakan bahwa dari N kali ya, ini N-nya kurang ya. Ini ujuk-ujuk ada N soalnya. Dari N ya, benar nggak? M lebih mudah bereaksi dengan air daripada N, maka dikatakan bahwa M dapat menggeser N dari senyawa ionnya. Nah, kamu bisa lihat dari sini. Kalau M lebih mudah bereaksi dengan air dibandingkan dengan N, berarti M lebih mudah
teroksidasi dibandingkan dengan N. Gitu ya. Berarti kalau M lebih mudah teroksidasi dibandingkan dengan dengan N, saya bikin di sini aja biar udah. Berarti M ya oksidasi dan N-nya adalah reduksi. Gitu ya. Nah, karena M mudah teroksidasi, maka nanti harga NO-nya makin kecil. Karena N dia tereduksi, maka NO-nya makin besar. Nah, kalau NO-nya kecil, maka dia mudah mendesak. Ya, mudah mendesak. Kalau NO-nya besar, maka mudah didesak. Ya. Berarti dari sini yang nomor 1 betul, M dapat menggeser atau mendesak N dari senyawa ionnya. M mempunyai potensial sel yang lebih negatif, betul, karena dia oksidasi. Oksida M lebih sulit direduksi daripada oksida N, ya betul, karena kalau kecil lebih mudah teroksidasi, lebih sulit tereduksi. M lebih mudah dioksidasi daripada N, ya betul, karena M oksidasi. Maka jawabannya E, betul semua. Kak, tadi kenapa M-nya itu oksidasi, Kak? Kenapa? Kenapa tadi M-nya itu oksidasi, Kak? Karena M lebih mudah bereaksi dengan air. Jadi kalau di deret volta, semakin kiri mudah bereaksi dengan air, semakin kanan, catatannya gini, di kiri H2O, ya, kalau posisinya di kiri H2O, maka dapat bereaksi dengan H2O. Tapi kalau di kanan H2O, maka dia tidak bisa bereaksi. Ya, di kanan H2O, dia tidak dapat bereaksi. Gitu. Oke, Kak. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Saya lanjut. Soal nomor 3, jawaban kamu apa? Mau Dila? Aku A. Pernyataan yang benar, yang berlangsung dalam keadaan standar. Nah, kalau soal kayak gini, kamu nggak perlu coba satu-satu. Kamu lihat aja yang lebih besar dan lebih kecil. Yang N0-nya paling gede siapa? PB. N0 paling besar. Nah, berarti kalau N0 paling besar, maka dia paling mudah direduksi. Nah, cari yang PB-nya direduksi, maka dia pasti betul. 2 betul, 4 salah, karena PB teroksidasi. Oke. Nah, kalau 2 betul, 4 salah, jawabannya jelas A. Nggak ada jawaban 2 doang, atau 1-2, atau 2-3. Tapi untuk memperkuat, cari yang paling kecil. Yang paling kecil itu siapa N0-nya? N0 paling kecil. N0 paling kecil berarti Zn. Dia mudah dioksidasi. Nah, berarti cari Zn yang dioksidasi. 1, 3. Udah jawabannya. Jadi nggak perlu coba 1. Oke, aman ya? Udah. Nomor 4. Nomor 4 apa jawabannya? Aisyah, Sabrina? Kayaknya tadi, aduh aku lupa Kak. Kalau kamu lihat soalnya sekarang, nebakannya apa? D Kak. Depok.
Iya. Ica, sepakat, Ca? Sepakat, Kak. Sepakat ya. Depok. Yang N0-nya lebih besar, reduksi. Yang N0-nya lebih kecil, oksidasi. Berarti A-nya reduksi, salah dong. B-nya oksidasi. Kalau yang Depok, B-nya yang reduksi, A-nya oksidasi. Harusnya jawabannya E. B-nya oksidasi, A-nya reduksi. Kan yang salah. Kalau dia, Yang pernyataan tidak benar. oh yang tidak benar, betul. Jawabannya Depok. Ya, betul. Saya nggak baca soalnya. Ya, karena kalau dia reduksi, maka dia di katoda. Kalau dia oksidasi, maka dia di anoda. Betul? Ya. AB betul. Kalau dipakein rumus, maka N0-nya sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Berarti jadinya plus ya. 0, betul. Jawabannya Depok. Oke, nomor 4. Nomor 4 ada ya. Nomor 5. Yang terbesar. Kira-kira jawabannya apa? Aska. Aska. Caroline. Caroline nomor 6. Kira-kira jawabannya apa, Caroline? Jawabannya apa? Chandra? Karisma? C, Kak. C. Potensial terbesar. Oh. Kalau potensial terbesar, maka cari yang paling ekstrim ya. Paling besar dikurang paling kecil ya. Berarti kalau paling besar, yang paling mudah teroksidasi, tereduksi gini ya, ini paling besar. Yang paling kecil, paling mudah teroksidasi, berarti ini paling kecil. Dah, cari aja yang Mg sama Cu. Syaratnya apa? Mg-nya harus oksidasi, Cu-nya harus reduksi. Betul, Oke? Ya, ini oksidasi, dan ini reduksi. Betul? Lanjut. Nomor 6. Apa jawabannya? Ersya. Saya A, kalau nggak salah tadi. Kalau nggak salah berarti benar, Ersya. Kalau makin kuat itu berarti kan dari yang paling kecil kan ya, Kak? Makin reduktor, makin oksidasi apa makin reduksi? Makin reduksi. Reduktor. Oh, makin oksidasi. Oh, berarti C. Makin besar apa makin kecil? Makin besar. Hah? Tadi dulu. N0-nya makin besar apa makin kecil? Kan berarti kan makin oksidasi, berarti makin kecil. Makin kecil berarti makin ke Z kan? Iya, berarti A. XYZ. Betul. Kenapa tadi dibalik? Tadi Kakak gituin saya jadi bingung. Kan boleh-boleh aja. Nanti kalau kamu sidang kuliah juga digituin tahu. Di blow-on-blow-onin gitu. Kalau kamu jago ngecap aja, udah. Kita ngebalik, ngeblow-on-blow-onin dosen. Kan dulu teman saya begitu pengalaman. Jago ngomong dia. Tapi dia lupa teorinya. Pintar. Dia bisa membuat dosennya diam.
Ini betul, karena reduktor makin kuat. Kalau reduktor makin kuat, maka dia makin oksidasi. Nah, kalau makin oksidasi, maka harga enolnya makin kecil. Berarti dia mau enol dari besar ke kecil, gitu ya. Nah, kalau dari besar ke kecil, ya, berarti ini urutannya enol besar ke enol kecil. Oke. Ada yang mau ditanya? Mana ya? Nomor 7. Kira-kira jawabannya apa? Bawahnya Ersya, siapa ya? Esther. 7 apa Esther jawabannya? Esther? Saya tadi jawab yang A, Kak. A. Kenapa A, Esther? Kayaknya salah sih, Kak, tapi Kayaknya salah. Tahu Iya. dari mana salah? Seharusnya CD itu anoda gak sih, Kak? Seharusnya CD itu anoda. Iya. Berarti Ni katoda. Iya. Oh, berarti jawabannya B dong. Iya, Kak. Tapi tadi saya di soal saya jawab A. Oh, padahal kalau kamu jeli, antara A sama C sama loh. Berarti kalau ini kamu buat betul, ini betul. Kalau CD katoda, Ni anoda, ini harus betul. Berarti jawabannya 3. Kan? Nah, karena tidak ada kata kecuali, ya harusnya jawabannya yang Bogor. Betul ya? Lihatnya dari mana? Sebenarnya gini, kalau kamu mau gampang. Ini reaksinya saya rubah. CD ditambah NiO2. Berarti Ni-nya 4 plus ya. Karena O2 min kali 2, 4 min kan. Ni-nya 4 plus. Jadinya H2O nggak saya pikirin. Jadinya Ni2 plus ditambah CD2 plus. Nah, kalau kamu lihat begini, berarti kan ada perubahan ya. Ni itu dari 4 plus ke 2 plus, berarti dia reduksi. CD itu dari 0 ke 2 plus gitu ya. Berarti dia oksidasi. Nah, kalau dia reduksi, maka dia jadi katoda. Kalau dia oksidasi, maka dia jadi anoda, kan gitu ya. Berarti CD-nya harusnya anoda, Ni-nya harusnya katoda, kan gitu. Lalu reaksinya pH-nya kurang dari 7. Kalau kurang dari 7 kan ini asam ya. Nah, padahal di sini kamu dapat NiOH2 atau CdOH2. Berarti kan ini kalau ada OH, menurut teori asam basa, ini adalah basa. Kan gitu ya. Nah, kalau ada basa, berarti pH-nya nanti lebih besar dari 7. Maka jawaban yang lebih pas adalah yang Bogor. Betul? Betul, Kak. Oke. Lanjut ya. Ada yang mau ditanya sebelumnya? Nggak ada. Nomor 8. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 8 berarti bawahnya Esther, Fernando. 8 jawabannya apa, Bro? Fernando.
Apa jawabannya nomor 8? Masih coba, Kak. Apa? Lagi dicoba. Ya udah. Aryo? Dapat ya? Saya tadi yang reduksi ion tembaga ya, Kak. Reduksi ion tembaga. Reaksi yang terjadi di katoda. Katoda reduksi, betul? Ya, katoda reduksi. Jawaban kamu bisa betul, karena nggak mungkin oksidasi. Ya, gitu ya. Lalu, kalau reduksi, Ag yang reduksi. Yang NO-nya lebih besar, Ag apa Cu? Yang NO-nya lebih besar? Oh, CO. Cu ya? PU. Nah, berarti Cu yang reduksi ya. Ag yang oksidasi. Agak aneh sih. Cukong Hongkong agen Putau. Cu di sebelah kiri Ag. Nah, tapi kita ikutin aja. Kalau pakai direct volta, Cu lebih kiri daripada Ag. Harusnya NO sel Cu lebih kecil daripada NO sel Ag. Tapi ikutin aja ya. Takutnya kan ini sesuai dengan data soalnya kan gitu ya. Nah, berarti Cu-nya reduksi, maka reduksi ion tembaga. Harus jawabannya yang kan. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman? Nomor 9. Apa jawabannya? Karenina? Dia, Kak. Depok. Besar kurang kecil ya? Plus 0,12. Betul? Ya. Ya, ini kan tinggal masuk aja ya pakai rumus ya, nggak usah dibolak-balik. Berarti N0 selnya adalah N0 besar atau N0 reduksi dikurang N0 kecil atau oksidasi. Berarti min 0,13 min 0,25. Dapatnya adalah plus 0,12. Betul? Oke. Terakhir 10. Ayah. Ayah udah ya tadi ya? Ayah udah ya? Dafa. Daf? 10 gimana, Daf? 0,2. 0, ini sama ya? 11 sama 10 sama 9 ya? Sama, Kak, cuman optionnya beda. Oh. Sama opsinya beda. Pinter juga ya. Kamu ngedip juga dapet ya? Doing gitu ya. Cacing. Clear sampai sini? Ada yang mau kamu tanya? Ada yang mau kamu tanya terkait dengan volta? Bentar ya. Saya cek dulu. Sel elektrokimia. Ini materi yang harusnya kamu mahir. Ya. Kenapa? Karena gampang. Ya. Karena kita coba soal yang lain. Kelihatan di screen share-nya? Kelihatan, Kak. Oke. 1 menit 15 detik. Apa jawabannya? Finish. Apa jawabannya? Nida Anfofia. Tidak? Belum. Sarah? Bingung Kak, tegangan paling tinggi itu yang mana? NO-nya paling gede. Oh, jadi tegangan paling tinggi NO-nya yang paling gede gitu Kak? Iya, Yang, kan satuannya yang volt. reduksi. Iya, yang kalau digabung itu menghasilkan NO yang paling gede.
Kalau yang direaksiin. Silvi? Sil? Udah dapat, Sil? Tazkiyatul Aulia. Ada yang jawab di chat. Aryo. Oke, ada ya. Zulfa, nomor 1 jawabannya apa, Zulfa? C ya, Kak. C. Kalau tegangannya makin tinggi, N0-nya makin besar. Kalau N0-nya mau makin besar, berarti kamu cari yang ekstrim, kan? Yang paling gede sama yang paling kecil. Yang paling gede siapa? CU. Paling besar. Paling kecil siapa? CR. Paling kecil. Berarti CU harus mengalami reduksi, CR harus mengalami oksidasi. Kan gitu ya. Nah, cari yang CU sama CR. Ya, Oh, berarti ya, Kak. Bogor. Gitu ya, karena ini minus. Kamu jangan bingung sama... Yang di B itu CR-nya 2 plus, Kak. Berarti dibalik, jadinya plus. Ya, emang dibalik. Kan kalau kecil oksidasi. Iya. Iya. Berarti kan kalau saya pakai reaksi ya, berarti CU-nya tetap CU plus ditambah E, jadinya CU. Lalu yang CR-nya saya balik, karena harusnya mengalami oksidasi. Datanya kan pasti potensial setengah reaksi reduksi. Itu datanya. Nah, berarti ini saya balik, jadinya CR2 plus, CR2 plus jadinya CR3 plus ditambah elektron. Nah, nanti saya jumlah. Jadinya ini habis CU plus tambah CR2 plus, jadinya CU ditambah CR3 plus. Yang ini awalnya N0-nya 0,52 plus, ini sekarang berubah jadi 0,41 plus, gitu ya. Kalau nanti saya jumlahkan, nanti dapatnya adalah 0,93 positif. Gitu. Memang betul, karena saya balik CR-nya. Jadi yang bereaksi di katoda itu adalah CU-nya, yang bereaksi di anoda adalah CR2 plus-nya, bukan CR3 plus. Gitu. Ada yang bingung? Masih bingung sih, Kak. Soalnya Nulis di buku aku ya. ngitungnya pakai yang reduksi kurang oksidasi. Aku nggak dikumpulin ke sekolah. Betul, reduksi kurang oksidasi. Betul. Berarti kamu pakai rumus, kan? Jadi kayak misalnya dari CR2 jadi CR3 plus, berarti yang min 0,41-nya dibalik jadi plus kan. Betul. Jadinya 0,52 dikurang 0,41. Oh enggak, kalau kamu pakai reaksi, jangan pakai rumus. Oh ya, ngerti Kak, Nah, ngerti. ini kan reaksi nih. Kalau reaksi kita nggak pakai rumus. Tapi kalau kamu pakai rumus, kita nggak pedulin reaksinya. Yang kita pedulin tuh ininya aja. Oh. Ya, asal kita tahu bahwa yang reduksi adalah si CU, yang oksidasi adalah si CR. Kita nggak peduli di data itu reaksinya sebenarnya potensial setengah reaksi reduksi. Kita nggak peduli itu. Gitu. Yang kita pedulikan hanya nanti nilai N0-nya aja. Jadi dia tinggal langsung masuk. Makanya kan tadi saya kasih 2 pilihan. Kamu boleh mencarinya dengan metode direaksiin, kamu bolak-balik nanti reaksinya, atau kamu langsung dengan menggunakan rumus. Tapi nggak bisa kamu mix. Karena kalau kamu mix, nanti hasilnya jadinya berkurang. Kan gitu. Kalau Kak, CR-nya udah saya rubah jadi oksidasi. Berarti jadi plus dong. Berarti 0,52 dikurang 0,41 jadinya. Hasilnya malah terbalik, jadi negatif kan? Gitu. Nah, padahal ketika kita menggunakan reaksi, tidak dijumlah N0-nya, tidak dikurang N0-nya, tapi dijumlah. Kan gitu. Yang namanya reaksi itu kan tidak ada yang dikurangi. Yang ada dijumlah. Gitu. Asyhadu an la ilaha
Oke. Sampai sini masih bingung? Kak, Atau udah oke? Kak, berarti kalau pakai rumus itu, kalau misalnya potensialnya itu dibalik itu, N0-nya itu nggak perlu dibalik ya, Kak? Nggak perlu dibalik. Kalau kamu pakai rumus, kamu nggak perlu mikirin bolak-balik reaksi. Langsung masuk aja. Itu kalau rumus. Ya. Jadi asal kamu udah bisa nentuin dia oksidasi, oh dia harusnya oksidasi, oh dia harusnya reduksi. Nah, udah, gitu aja. Tapi nggak usah dibalik-balik reaksinya. Gitu. Kalau kamu pakai rumus. Kayak tadi kan kita langsung masuk. Gitu. Saya nggak peduli datanya reduksi, pokoknya saya langsung masukin aja N0-nya. Nah, itu kalau pakai rumus. Tapi ketika kamu menggunakan reaksi, nah, reaksinya penting, harus disesuaikan dengan seharusnya. Karena dua-duanya kan potensial setengah reaksi reduksi. Ya, berarti ketika ada yang lebih mudah teroksidasi, maka yang mudah teroksidasi itu harus kita balik. Karena sejatinya nanti di dalam reaksi kimianya, dia akan mengalami oksidasi, bukan reduksi. Gitu. Oke, Kak. Oke, aman sampai sini? Aman. Kita coba lagi, teman-teman. Nomor 6, kira-kira jawabannya apa? Bukan, Kak. Dapat dari mana? Lihat Excel-nya. Oke, yang S, berarti kamu nentuin yang lebih gede ya? Iya. Berarti ini harus mengalami reduksi ya? Iya. Berarti PB reduksi. Oke, ini salah. Ya, betul. Oke. Coba lagi. Apa jawabannya? Saya gedein biar kelihatan. Oke, apa jawabannya? Dengan menggunakan bantuan data di atas, maka platina PT dapat larut dalam aqua regia, campuran dari asam nitrat dengan asam klorida. Betul ya? Asam nitrat dengan asam klorida. Berarti aqua regia itu adalah campuran dari ini nih, aqua regia. Asam nitrat sama asam klorida. Berarti kalau campuran dari ini, ketika ini bereaksi, maka yang lebih mudah mengalami oksidasi siapa? Si PT-nya kan ya? Ya enggak? Berarti kan ini kalau saya bikin N0 selnya, N0 reduksi dikurang N0 oksidasi gitu ya. Berarti 0,960 min 0,755. Maka nanti dapatnya adalah 0,960, berarti 205. Nah, berarti kalau dia 205, maka dia mengalami oksidasi atau reduksi dibandingkan dengan PT. Kan gedean PT ya. PT-nya harusnya berarti reduksi kan. Nah, ini harusnya oksidasi. Oke. Kalau dia reduksi, maka akan terbentuk PT di sini. Nah, ini mengendap ya. Gitu ya. Nah, kalau dia larut, berarti dia teroksidasi. Makanya ini salah. Ya. Asam nitrat dapat mengoksidasi platina. Salah. Asam nitrat itu
reduksi platina. Salah-salah E. Ada yang bingung? Kak, Ya. itu dia si platina nggak dapat larut karena dia mengalami reduksi ya, Kak? Betul. Kan kalau dia tereduksi, dia mengendap. Si PT reduksi, maka PT-nya mengendap. Oh. Berarti kalau dia oksidasi, dia larut gitu ya, Kak? Iya, kan oksidasi terion. Oh iya, oke. Makasih, Kak. Oke. Nah, kan kalau dia PT 2 plus tambah 2E, jadinya PT doang nih ya. Nah, kalau PT doang gini nih, ini solid. Tapi kalau dia teroksidasi, ini kan jadinya PT 2 plus tambah 2E. Nah, ini aqueous. Larut ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Aman? Aman. Coba lagi. Dua belas. Kira-kira jawabannya apa? 1 menit 15 detik. Oke, jawabannya apa? Yang bisa berlangsung yang mana? Ini bisa ya, Kak? Apa? B ya, Kak? B. Bogor. Bogor. Yang paling gede NO-nya adalah si CE ya. Berarti CE harus reduksi ya. CE reduksi, berarti yang D salah, yang E salah ya. Yang paling kecil LA ya. Berarti LA harus oksidasi. Berarti LA oksidasi, jawabannya yang B. Karena yang C salah. Betul? Jadi nggak usah nyari, gitu aja. Selama dia sesuai dengan yang seharusnya, dia akan spontan. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang bingung? Aman? Aman. Coba lagi. Nomor 13, 1 menit 15 detik.
Oke, apa jawabannya? B ya, Kak. B, Kak. Bogor. Reaksi 3 di katoda, 4 di anoda. 3 paling... Oh, 3 sama 4. 3 di katoda. Ya, betul. 4 di anoda. Betul? Ya. Aman. Nomor... Wait ya. Oh, ini. Nomor 16. Jawabannya apa? Oh, kamu nggak bakal tahu pH-nya bertambah atau berkurang. Ini harus ada elektrolisisnya. Nah, jangan. Nomor 19. Jawabannya apa? Oke, apa jawabannya? 19. Yang A. Yang N0-nya paling gede siapa? AU ya. Maka dia harus reduksi. Berarti AU reduksi, 1 betul, 4 salah. Iya benar, A. Bisa aja 2 salah. Ya, lihat dulu yang N0-nya paling kecil itu adalah Fe. Fe berarti oksidasi ya. Fe oksidasi. Ya betul ini, A. Betul ya? Oke. Ini nomor 19. (21). Kira-kira jawabannya apa? Oke, apa jawabannya 21? Iya, Kak. Yang? Yang apa? Yang E, Kak. Cba.
Berarti ini terbalik ya. C lebih reduksi ya dibandingkan dengan A ya. Atau kalau saya tulis C reduksi A oksidasi gitu ya. C reduksi A oksidasi. Kalau yang ini C reduksi B oksidasi. Kalau yang ini B reduksi A oksidasi. Berarti A paling mudah dioksidasi. Dari yang terbesar ke yang kecil. Berarti dari reduksi ke oksidasi gitu ya. Berarti A di belakang, C di depan. Ya, betul. Jawabannya ini. Betul. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Udah ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan buat yang sekarang. Nanti kita lanjutin lagi ya. Di jam 10:30. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Makasih, Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Yo.